Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Helen Cornelia Suabra dengan NIM A931230198. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Yaur. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks cerita fabel dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Oh, jadi 2 orang yang tidak masuk? Iya. Nah, sebelum kita mulai dengan kita punya kegiatan belajar hari ini, Ibu minta supaya salah satu maju berdoa dulu buat kita, setelah itu baru kita mulai dengan pembelajaran. Yang lain Ibu harap tenang dan berdoa ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selamat siang semuanya. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi yang Ibu minggu lalu ajarkan? Yang masih ingat siapa? Materi tentang fabel. Apa itu fabel? Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan fabel? Ya, nanti sebentar kita akan mengulas kembali lagi materi yang minggu lalu Ibu sudah ajarkan buat kalian. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ajar kita untuk bernyanyi dulu. Semua berdiri. Siap semua? Siap. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya. Setelah mengerjakan LKPD-nya, kalian presentasi hasil kerjanya di depan. Jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab ya. Jadi kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Jadi kalau sudah siap berarti sebentar, kalau sudah selesai kerjakan LKPD berarti kalian maju di depan. Kalau ibu sudah suruh kelompok 1 maju berarti semua harus maju presentasi di depan. Oke, ini adalah LKPD-nya ibu bagi. LKPD-nya ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini Chromebook dengan laptop biar kalian bisa nonton, baru kalian bisa kerjakan kalian punya LKPD. Ini ada video, nanti ibu tayangkan video. Nanti kalian semua masing-masing kelompok perhatikan, kalian bisa lihat video masing-masing. Lalu kalian kerjakan kalian punya LKPD. LKPD ibu sudah bagi, LKPD-nya sudah ada. Jadi tinggal kalian lihat video saja. Sudah? Bagi nanti sebentar kalian setelah menyimak video nanti kalian kerjakan yang berbeda. Iya.
Pergilah ke kota dan lihat sekeliling, apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak. Ketika mencuri berkeliling pasar, dia melihat Alibaba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi, dia mengikuti Alibaba pulang. Ketika Alibaba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Kasim keluar untuk membeli minum hewan. Dan saat itu, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya. Saat pagi menjelang, 40 pencuri datang untuk menemukan rumah Alibaba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tak ingin menemukan Alibaba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Alibaba dan mengikutinya ke rumah. Menutup pintunya, Alibaba menjawab, Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya. Alibaba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam, mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa 4 guci minyak zaitun ke dalam rumah Alibaba. Dan Alibaba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Alibaba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya Oke, sudah selesai kerjakan LKPD-nya. Mungkin saat ini kalian harus presentasi di depan. Ibu minta dari kelompok 1 keluar untuk presentasi hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 1. Protagonis, antagonis, trigonis. Yang ketiga, alur dibagi menjadi 3 yaitu maju, mundur, campuran. Keempat, latar dibagi menjadi 3 yaitu waktu, tempat, suasana. Dan yang kelima, amanat, pesan moral, pesan kebaikan yang diambil dari sebuah cerita. Itu saja mungkin bisa kami jelaskan. Nama kelompok 1, Fransina Duari, Eti Tubori, Fitri Boni, Arona Duari, dan Rowan. Oke. Berikan tepuk tangan. Terima kasih sudah presentasi di depan kelas. Silakan sudah kembali. Ya, kelompok 1 sudah presentasi hasil kerjanya di depan. Siap-siap kelompok 2. Bersiap-siap kelompok 2 untuk
Orientasi, bagian dari awal permulaan dari cerita fabel, pengenalan tokoh, latar, dan lain-lain. Komplikasi, konflik dan permasalahan dari suatu cerita. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Yang keempat, koda, bagian terakhir dari suatu cerita yang berisi perubahan tokoh utama. Oke, berikan tepuk tangan buat Presentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan pengertian fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. 2. Fabel disebut juga sebagai dongeng. Hewan cerita adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan, imajinasi, pengarang. Nama kelompok 3: Sofia Awandoi, Teresia Maniba, Carolina Bauromi, Yona Aduari, Herlina Betai, Elizabeth Bisiro, Fari Homba. Iya, baik anak-anak. Ibu senang karena hari ini semua kelompok sangat baik. Ibu lihat dari kelompok 1 sudah sangat baik, yaitu kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusinya dengan baik. Hanya masih ada sedikit kekurangan-kekurangan. Ibu harap supaya ada waktu ke depan itu lebih baik lagi. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 sudah sangat baik. Sudah baik, tetapi masih yang grogi, masih ada yang malu, yang tidak bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Dan juga kelompok 3 juga sudah sangat baik, tetapi masih kurang berani untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu harap minggu depan saat kita berdiskusi, Ibu harap semuanya harus kerjasama, saling membantu, jangan ada yang bermain, tetapi tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, cukupkan saja sampai di sini. Kita akan pulang. Ibu harap pulang itu sampai di rumah, tidak boleh singgah-singgah lagi di jalan. Jangan bermain-main di jalan, tapi langsung pulang. Teman-teman serta ibu sebelum pulang langsung berdoa mulai. Terima kasih Tuhan dan saudara kami sudah selesai kegiatan. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menemani kami supaya kami tiba dengan selamat dengan baik. Tuhan terima kasih Tuhan sudah kasih kami ikut kegiatan. Tuhan jagalah ibu kami dan sobat hari dengan kami.